Pembicara selanjutnya, narasumber berikutnya adalah Ibu Gusniarti yang akan menyampaikan mengenai materi urban farming untuk ketahanan pangan pada masa COVID-19 Waktu dan tempat kita persilahkan. 30 menit ya Bu Gusni waktunya. Silahkan. Baik, Bu Wati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya, ini di sebelah saya ada tukang, terganggu sekali suaranya, nggak kedengeran? Kedengaran ya? Kedengaran. Tadi sih, sekarang nggak. Kedengaran nggak Bu Afni? Kedengaran dengan baik. Nggak, maksudnya tukangnya? Oh enggak. Oh enggak ya, alhamdulillah. Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Samar-samar, sayup-sayup kalau di saya. Pas sekali di sini. Izin share materi ya. Udah kelihatan Bu Wati share screen-nya? Tinggal di white aja, diperbesar ininya. Ini masih kecil ya? Ya. Masih beberapa slide ya. Jadi per masing-masing slide aja. Oh iya ya. Zoom aja di Zoom. Baik. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati yang sudah berikan waktu kepada saya. Yang terutama pertama-tama ya yang saya hormati Pak Gusri Effendi yang nanti akan hadir dalam pendampingan kita ini sebagai pembicara utama ya. Kemudian juga sudah hadir Ibu Nahda Kanara ya dari Politeknik Pertanian. Jadi memang bidangnya sekali gitu ya. Dan sedangkan saya di sini adalah pengantar untuk kegiatan ini ya, materinya. Juga yang saya hormati Bu Afni Rashid sebagai Ketua PDA Tangsel, Ketua Bu Eka, Bu Mutmainah, kemudian Ibu-Ibu Aisyah, para peserta Ibu-Ibu Aisyah dan para ortom yang lain yang saya sangat cintai. Baik, kita akan mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu sehingga kita bisa mengadakan pendampingan ini dalam waktu yang sangat terbatas ya. Dalam waktu yang sangat mepet tapi insya Allah alhamdulillah bisa terlaksana. Walaupun tadi kata Bu Afni, Bu Wati sudah hampir menyerah. Kemudian salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik ibu-ibu Asia dan teman-teman dari ortom-ortom yang lain, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah urban farming untuk ketahanan pangan pada masa COVID-19. Sebelum ini tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bu Eka bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program Bu Eka untuk pendampingan ya, untuk pendampingan. Ini adalah pemula, sebagai permulaan gitu. Dan tentu nanti akan ada kelanjutannya gitu sebagai permulaan, perkenalan dulu. Mudah-mudahan diharapkan memang terjadi artinya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi bagi warga Asia dan simpatisan lainnya itu meningkat. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, mungkin istilah urban farming ini bagi bagi orang-orang pertanian atau lainnya itu suatu hal yang sudah biasa, atau mungkin juga sebagian ibu-ibu juga sudah sering mendengar urban farming gitu. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin juga suatu istilah yang jarang terdengar gitu ya. Tetapi dengan adanya masa pandemi ini kita sering sekali mendengar urban farming. Namun apa sih urban farming gitu ya? Kita ketahui dulu. Nah, urban farming itu atau dikatakan juga sebagai urban agriculture atau pertanian perkotaan. Nah, dari kata-kata sini aja pertanian perkotaan, artinya bertaninya di kota gitu ya. Kalau dari sisi definisi, suatu upaya pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat diproduksi. Jadi ruang yang sangat kecil itu bisa dimanfaatkan ya di perkotaan. Ya kita ini termasuk di perkotaan ya. Kalau di pedesaan itu biasanya kan lahannya sangat luas gitu, nggak ada persoalan untuk pertanian, luas sekali gitu, kampung-kampung dan sebagainya. Tapi kalau di perkotaan itu lahannya kan sangat sempit. Nah, termasuk kita semua sini kan lahan-lahannya sempit, tidak seperti di kampung kita di sana, di mana kampungnya masing-masing ya. Kalau saya misalnya Sumatera Barat, nah itu tanahnya luas gitu untuk bertani gitu ya, tidak seperti di sini. Nah, dengan tempat yang minimalis dan sedikit itu kita bisa memanfaatkan untuk memproduksi ya. Apakah itu bentuknya sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun mungkin beternak gitu misalnya seperti itu. Jadi istilahnya urban farming memindahkan pertanian konvensional menjadi pertanian perkotaan ya, bukan pedesaan. Jadi pertanian pedesaan. Perkotaan ini salah ketik. Oke. Nah, kenapa urban farming ya? Kita bahas tren sekarang atau fokus ke materi ini. Kita tahu bahwa sekarang ini apalagi di perkotaan lahan itu semakin sempit dengan banyaknya pembangunan ya. Makin sempit jadi, tapi itu bukan halangan kita untuk bertani ternyata kayak gitu. Dan kemudian juga untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan di perkotaan gitu ya. Kan biasanya di perkotaan itu bahan-bahannya itu biasa dari pedesaan dan sebagainya. Tapi kalau ada di perkotaan langsung kan itu lebih bagus kayak gitu. Dan lebih sehat juga. Lebih sehatnya karena kalau di perkotaan sendiri berarti itu cepat sampainya kepada kita ya gitu. Kalau memang berlebih ya gitu ya. Dan juga biasanya terbebas juga dari bahan kimia kan. Kalau kita yang sendiri yang bertanam kan tidak pakai bahan kimia atau pestisida sintesis dan sebagainya gitu, sehingga lebih sehat. Kemudian kalau kita untuk konsumsi sendiri bisa kita langsung ambil, lebih mudah. Kalau mau masak langsung diambil sayurannya, bayamnya, kangkung, cabenya juga ada. Kemudian bahan-bahan yang lain ada, jahe ada. Alhamdulillah itu satu hal yang sangat luar biasa ya, walaupun skupnya kecil gitu. Dan itu kalau zaman dulu nggak kepikir ya gitu menanam semuanya itu di tanaman kita yang begitu sempit gitu bisa. Nah, kalau urban farming ini sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah berkembang lama. Di kita yang memang baru-baru terlambat, walaupun sekarang sudah trending, terutama pada masa COVID. Kemudian juga urban farming ini manfaatnya dia menurunkan suhu sekitar. Jadi kalau kita punya tanaman gitu di sekitar kita, suhunya itu lebih rendah gitu, maksudnya lebih dingin, tidak panas gitu ya. Itu kalau ingin rumahnya adem ya kita harus melakukan ini, banyak-banyak tanaman di sekitar rumah kita. Kemudian mengurangi polusi udara di perkotaan. Nah, ini polusi udara. Jadi kita banyak memproduksi oksigen nih dari tanaman-tanaman itu. Semakin banyak tanaman yang kita tanam, oksigennya juga semakin banyak di situ, semakin bagus. Jadi kita bernafas, menghirup udara segar. Yang pasti urban farming ini berkontribusi dalam ketahanan pangan dunia. Itu kalau semuanya seperti itu ya, ketersediaan pangannya udah pasti tadi. Juga di samping itu mengembangkan hobi. Ini banyaknya hobi kan. Jadi semua dari berbagai dari berbagai kalangan, maksudnya pekerjaannya apa kayak gitu, tapi tetap misalnya bertanam. Itu bagian dari hobi misalkan.
Karena gini, ketika melihat tanaman hijau bagus atau misalnya berbuah, wah itu satu hal yang sangat menggembirakan ya gitu. Nah di sini juga sebenarnya tidak hanya sehat secara fisik ya, tadi sehat karena terbebas dari bahan kimia, juga sebenarnya bisa sehat secara batiniah. Karena orang yang punya tanaman seperti itu biasanya lebih gembira gitu ya, apalagi ketika melihat hasilnya itu berhasil gitu, hasilnya panennya itu banyak dan bisa dikonsumsi gitu ya. Itu kebahagiaan yang tidak terhingga itu. Mungkin sebagian ibu-ibu mungkin sudah melakukan ini ya gitu, tapi kita akan bagaimana lebih serius lagi gitu. Nah, kemudian pada urban farming pada masa COVID, apalagi pada masa COVID sekarang, ini adalah satu pilihan yang sangat bagus gitu ya. Bisa dikatakan satu solusi ketahanan pangan pada masa COVID ini di perkotaan. Kenapa? Pada masa COVID ini kan semua kalangan itu terimbas, gitu ya, terimbas, UMKM terimbas, apalagi rumah tangga itu pasti terimbas. Harga-harga kadang menjadi naik, gitu ya. Harga cabai naik, harga ayam naik dan sebagainya semuanya gitu. Apalagi sekarang musim hujan naik. Jadi dengan seperti ini akan membantu kita pada masa sekarang ini. Kemudian mendorong kemandirian pangan pada masa pandemi pasti ya ini. Dan kita tahu pada masa COVID ini kita banyak di rumah, gitu ya, banyak di rumah dan lebih banyak waktu, sehingga lebih banyak waktu untuk sebenarnya untuk melakukan pertanian di perkebunan kita sendiri ya. Kalau kita mau, tapi kalau nggak mau nggak jadi juga. Tapi kalau udah dimulai, ya Allah itu akan semakin berlanjut biasanya, ada kegembiraan tersendiri, gitu ya. Kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya coba menyalurkannya dengan hobi bertanam. Kemudian juga biasanya kan karena kita di rumah, kebutuhan makan sehari-hari kan biasanya lebih meningkat malah kan. Nah dengan adanya ini itu akan sangat membantu. Pendapatan menurun dengan adanya urban farming, sayur-sayuran, bahan-bahan yang lain, bahan-bahan dapur itu mengurangi biaya. Ya, mengurangi biaya dapur. Biasanya kita beli cabai pas sekilo atau seperempat, atau beli bawang atau beli jahe kan. Ya kalau sedikit-sedikit kan lumayan, jahe, lengkuas, kunyit. Kalau sedikit lumayan gitu setiap hari itu kan. Nah itu sangat lumayan untuk mengurangi biaya dapur atau pengeluaran rumah tangga. Dalam kondisi apalagi sekarang pendapatan banyak menurun. Walaupun ada UMKM yang tetap naik malah gitu ya, tapi secara umum itu menurun, sebagian besar menurun. Nah, kita tahu ketahanan ekonomi itu dari apa? Ya bisa diawali dengan ketahanan pangan tadi. Kalau ketahanan pangan itu dapatnya bisa terjadi bagaimana? Karena adanya ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada produksi pangan kan? Nah, produksi pangan itu juga akan ada kalau ada kegiatan di lahan pertanian. Contohnya urban farming ini. Jadi urban farming ini adalah akan meningkatkan ketahanan pangan dan otomatis ketahanan ekonomi kita. Insya Allah. Apalagi bersama COVID ya. Banyak orang yang stres dan sebagainya. Melihat tanaman hilang stresnya. Oke, selanjutnya apa aja sih? Pengen tahu sekilas aja. Mungkin ini akan banyak dibahas oleh Mbak mungkin Ibu Nahda nanti ya, atau Pak Gusri. Jenis-jenis urban farming. Nah ini sekilas kita. Dan nanti bisa akan kita lebih dalami ya gitu ya. Ternyata banyak. Misalnya gini, ada yang dari berbagai referensi yang saya dapat, backyard garden. Nah itu ya biasa. Mungkin kita lakukan memanfaatkan lahan perkarangan belakang rumah. Jadi di belakang rumah kita ada lahan, kita manfaatkan. Jangan dibiarkan rumput saja yang di situ gitu, atau bunga saja, jangan bunga saja, tapi ditanam juga tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi. Gitu. Kalau yang hobi tanaman bunga boleh, tapi juga ada tanaman yang bisa dikonsumsi. Kemudian apalagi ada istilah street landscaping itu, ya ini memanfaatkan lahan di area sarana transportasi dan publik, seperti jalan raya dan taman. Nah ini banyak di
perkotaan atau di pemerintah yang bikin banyaknya. Sarana transportasi di situ ada tanam-tanaman seperti kita lihat pada gambar ini ya. Jadi ditanam apa? Dengan bervariasi tanamannya, dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal kayak gitu. Jadi artinya ruang-ruang di area publik itu juga bisa dimanfaatkan untuk bertanam gitu. Nah ini memang pemerintahan setempat nih kalau punya kebijakan yang bagus sih. Daripada nanam rumput aja kan, baik tanaman yang bisa dikonsumsi. Ada lagi istilahnya forest gardening, yaitu mengembangkan suatu perkebunan seperti layaknya hutan. Nah ini banyak juga nih. Jadi dia bikin ya seperti hutan, banyak pohonnya, ada yang tinggi, ada yang rendah, lebat gitu ya. Dengan berbagai macam tumbuhan. Dan itu juga ada makhluk-makhluk yang lain juga di situ, misalnya apakah hewan-hewan yang kita juga budidayakan misalkan. Nah ini cuma sekedar contoh aja seperti ini, saya ambil dari beberapa referensi. Ada yang tinggi gitu kan, macam-macam tumbuhannya. Ada yang jeruk, ada yang anggur, ada kacang, kelengkeng, apel malang. Nah di bawah-bawahnya itu juga ditanami misalnya stroberi, misalkan. Ternyata di sini juga aloe vera, ada tanaman herbal, horta. Jadi dengan sedikit ini banyak tanamannya gitu. Bahan yang sedikit tapi banyak. Oke, ini modelnya ada greenhouse ya, artinya jadi jenis ini artinya memang saling berkaitan kadang-kadang gitu ya. Jadi greenhouse ini ya bangunannya, terkait bangunannya ya. Jadi sebuah bangunan bentuk untuk menghindari dan merawat tanaman yang terhadap berbagai macam cuaca. Jadi banyak juga sekarang yang bikin greenhouse. Tapi sekarang greenhouse itu bisa juga dibikin dengan skala yang kecil gitu, nggak seperti yang harus besar dan sebagainya. Mungkin dibikin lebih modern, lebih kecil, bisa juga gitu. Jadi banyak juga yang diperoleh dari keuntungan dari greenhouse ini, itu dengan adanya cuaca, misalnya hujan yang sangat lebat. Nah itu tanamannya kan lebih tough ya. Kalau atau panas sekali gitu, tanamannya bisa kita pelihara dengan baik. Jadi tanaman dapat tumbuh dan berproduksi sepanjang tahun secara berkesinambungan tanpa banyak dipengaruhi oleh musim. Nah, dari jenis-jenis ini sebenarnya nanti ibu-ibu mau model yang mana gitu ya, yang suka gitu ya. Dan nanti kedepannya bisa juga kita lebih fokus mana nih gitu yang akan kita lakukan sehingga betul-betul kita betul-betul menguasai ya gitu. Tidak hanya sekedar menghasilkan lah nanti, ya Allah ya. Kemudian greenhouse-nya kualitas hasil tanaman lebih terjamin, penggunaan pupuk dan pengariannya juga lebih efisien biasanya. Kemudian yang jelas ini risiko serangan hama dan ancaman penyakit tanamannya lebih rendah karena ada penghambatnya itu, jadi serangan hama lebih berkurang gitu. Kalau sekarang musim hujan, waduh banyak banget, ada lalat buah, ada macam-macam, ada ada kadal, ada tikus, macam-macam. Kemudian ada lagi rooftop garden. Rooftop garden ini tanaman yang ada di atap bangunan dengan memanfaatkan untuk berkebun ya. Jadi sekarang lagi trendy nih bertanam itu di atap gitu loh. Sekarang jadi kalau ibu-ibu yang punya atap rumah di atasnya itu bisa dijadikan sebagai ladang untuk bertani, berkebun gitu. Di kota ini lagi ngetren nih. Kemudian juga ada green wall istilahnya, ya membutuhkan dinding untuk menanam beberapa jenis tanaman, jenis tanaman merambat. Kemudian dia tidak membutuhkan banyak ruang. Nah ini cukup ramah lingkungan ya, dan udara semakin bersih dan sejuk. Jadi ini cuma gambar yang menarik saya tampilkan ya. Jadi tidak harus sebesar ini, kita bisa bikin yang kecil nanti. Suara saya enggak kemarin. Oh iya Pak, selamat datang Pak Gusri, udah hadir, alhamdulillah. Ya, terima kasih, waalaikumsalam. Sapa dulu Pak Gusri. Sedikit nih Pak sebagai pengantar aja. Baik, saya lanjutkan.
Vertikultur. Nah, ini juga istilah ada jenis vertikultur. Itu teknik bercocok tanam di lahan sempit dengan memanfaatkan ruang secara vertikal. Nah, kadang-kadang ini juga sering dikatakan green wall gitu ya. Karena dia kultural gitu. Jadi memang jenis-jenis ini saling saling kadang-kadang ada yang gabungan dan sebagainya kayak gitu. Nah, ibu-ibu bisa lihat di gambar sini seperti itu, tapi bikinnya yang kecil aja, ini saya kasih contoh yang gede. Aquaponik, nah ini juga banyak sistem produksi pangan khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air seperti ikan, udang dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa bikin seperti ini nih. Jadi punya sayuran tapi juga punya hewan yang bisa kita produksi kayak gitu ya. Jadi lengkap, nggak usah belanja lagi di pasar. Kemudian aquaponik, kemudian ada lagi hidroponik. Nah ini juga budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Jadi nggak menggunakan tanah. Ini banyak sebagai pilihan ya di perkotaan kayak gitu. Kemudian ada lagi vertiminaponik. Nah ini sistem budidaya sayuran berbasis pot talang plastik, nah secara vertikal dengan sistem aquaponik. Nah ini gabungan-gabungan dari berbagai jenis tadi juga. Jadi gabungan dari vertikultur, hidroponik, aquaponik gitu dalam skala kecil. Oke, itu aja perkenalan untuk jenis-jenis urban farming. Mudah-mudahan nanti bisa kita punya satu jenis yang bisa kita laksanakan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pembicara utama kita sudah hadir. Saya sudahi dengan nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.